Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Pada video kali ini, kita akan menyaksikan aksi nyata dari modul 1.4 tentang salah satu cara untuk menumbuhkan budaya positif di sekolah. Salah satu caranya yaitu dengan membuat keyakinan kelas bersama murid. Tujuan dalam menerapkan budaya positif antara lain: yang pertama, mewujudkan budaya positif dengan keyakinan kelas. Yang kedua, membangun motivasi intrinsik dalam diri murid. Yang ketiga, mewujudkan pembelajaran yang disukai oleh murid. Keempat, mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid. Dan yang terakhir, meningkatkan perilaku budi pekerti pada murid. Kemudian tolak ukur pada penerapan budaya positif di sekolah antara lain: terciptanya lingkungan sekolah yang positif, murid aktif berpartisipasi dalam membuat keyakinan kelas. Selain itu, murid merasa senang dalam mengikuti pembelajaran, dan semua kebutuhan murid terpenuhi dalam pembelajaran. Dan pada akhirnya, guru dan murid aktif bersama-sama menerapkan budaya positif secara konsisten. Apalagi selain sopan, saling membantu. Apalagi, nah seperti itu hal-hal baik yang harus kita lakukan di sini, hal-hal positif, supaya kelas kita menjadi kelas yang nyaman, aman, dan bahagia. Nah, tidak begitu. Nah, saya harap di sini sebentar akan saya bagikan. Saya harap kalian semua menulis pendapat kalian hal apa yang sebaiknya dilakukan atau tidak dilakukan. Nah, jangan dimakan dulu. Menurut pendapat penting karena saya butuh sebanyak-banyaknya pendapat. Ngerti? Nah, saya bagikan di sekarang. Nah, setelah itu, kalau sudah, kan ini kan belum. Silakan ditempel di sini ya. Kalau sudah nak, itu deh. Oke, pakai D dari satu bagus. Jadi jangan main ya. Begitu nak. Jadi tulis di sini apa yang sebaiknya dilakukan di kelas ini, apa yang sebaiknya tidak dilakukan. Oke, mengerti? Ini bukan semacam peraturan, tapi hal yang harus disayari di sini.
tidak marah atau menghukum saya. Nama saya Gita, perasaan saya biasa dengan ketika saya ketika saya sering bolos. Pada video selanjutnya, kita akan menyaksikan bagaimana calon guru penggerak berbagi pemahaman dengan rekan sejawat di SMP Negeri 8 Satap Sendana melalui diseminasi budaya positif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah, yang terhormat Bapak Ibu Guru SMP Negeri 8 Satap Sendana, serta adik-adik KKN Stil Yatma Majene. Stai Yatma Majene ya. Stai Majene. Baik. Syukur alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa berkumpul di ruangan yang sangat istimewa ini dalam rangka aksi nyata modul 1.4 budaya positif untuk calon guru penggerak. Salam dan salawat al-Baqullah kita kirimkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai suri teladan kita sepanjang masa dari masa ke masa. Baiklah, adapun acara kita pada hari ini, kami dari calon guru penggerak akan melakukan aksi nyata. Tapi sebelumnya kami sedikit arahan dari Ibu Kepala Sekolah tentang kegiatan kita ini. Mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan dapat bermanfaat untuk semua. Untuk itu kepada Ibu kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati para wakase, yang saya hormati Bapak Ibu Guru, yang saya hormati staf SMP Negeri 8 Sendana, yang saya cintai dan saya banggakan peserta KKN Stain Majene yang sedianya bisa bergabung bersama kita di tempat ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Suatu kebanggaan buat sekolah kita bahwa kita memiliki calon penggerak satu putra satu putri. Ya sedianya saya juga calon. Ya saya juga calon, insya Allah saya yang menyusul. Dan yang kami harapkan kepada Bapak Ibu calon penggerak, sedianya ilmu yang diperoleh pada saat pelatihan atau pendidikan nanti bisa ditransfer, bisa di-share ke teman-teman supaya ilmu yang diperoleh itu ya bisa lebih bermakna, bisa diaplikasikan. Dan kami sangat berharap ilmu yang diperoleh atau sebatas pendidikan ya diaplikasikan di lapangan supaya makin bertambah, karena guru penggerak itu adalah promotor. Guru penggerak namanya saja penggerak,
Kalau tidak ada seperti itu ya Bapak Ibu. Penggerak berarti Anda menjadi pelopor. Anda menjadi pelopor untuk teman-teman. Diajak berkolaborasi dalam melaksanakan kegiatan kita sebagai guru. Ya. Bisa berbagi pengalaman ke anggota. Atau misalnya ada ilmu-ilmu yang bisa langsung disampaikan ke anggota, ini yang kami dapat. Jadi teman-teman yang sedianya belum mendaftar dan misalnya akan mendaftar karena beberapa rekan sudah maju untuk mendaftar calon penggerak. Iya, macam Pak Nasri Ade, Pak Sarman, Pak Ikram, Pak Raden dan sebagainya sudah mulai maju. Artinya dari pengalaman-pengalaman Bapak Ibu menjadi referensi ke teman-teman supaya bisa juga lanjut ke menjadi seorang guru penggerak. Itu harapan kami selaku pihak sekolah sedianya bisa saling berkolaborasi. Nah, terus anak-anak juga bisa merasakan oh enaknya kita ada guru penggerak, karena ilmunya guru penggerak yang dari rekan-rekan yang se-Indonesia itu bisa diaplikasikan ke anak-anak seperti itu. Jadi mungkin seperti itu Bapak Ibu. Jadi tetap semangat berbagi, semangat melakukan aksi nyata, semangat bergerak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan dari Ibu Kepala Sekolah. Kami ini sebagai guru penggerak ini akan tetap berkolaborasi antara guru SMP Negeri 81 Sendana, begitupun dengan SD Negeri 41 Bangkalan. Dan kami juga ini di modul kami di 1.4 ini kami belajar selama 2 minggu, dan itu pun kami akan mengaplikasikan juga apa-apa yang kami sudah pelajari. Kami akan berbagi sama rekan-rekan guru yang ada di SMP Negeri 81 Sendana. Dan untuk selanjutnya kami persilakan kepada Ibu Jumiati sebagai narasumber pertama pada aksi nyata modul 1.4 budaya positif. Untuk itu kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kami dari calon guru penggerak akan melaksanakan aksi nyata untuk modul 1.4 budaya positif. Nah, sekedar info untuk kegiatan penggerak kami saat ini, kami sudah mulai di bulan Oktober, dan untuk bulan 1 sampai bulan 3 kira-kira mungkin akan dihentikan dulu karena menunggu dana anggaran dari BGP. Ya. Lanjut, kami sudah mempelajari sejauh ini modul paket 1. Di modul paket 1 ada 4 modul. Yang pertama yang tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, yang kedua nilai dan peran guru penggerak, dan yang ketiga itu adalah visi guru penggerak, dan yang keempat adalah budaya positif. Nah, oke, pemateri hari ini akan ada 2. Saya sendiri Jumiati dan Pak Aswad. Oke, ini pengantar kita. Nah, menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan adalah mendidik atau menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Nah, kenapa dalam kurikulum Merdeka dikatakan kita harus menghamba pada murid? Menghamba bukan berarti memberikan segala apa yang murid mau. Bukan seperti itu. Yang dimaksud di sini menghamba adalah kita memenuhi apa yang dibutuhkan. Bagaimana kita mengetahui kebutuhan siswa? Nah, melalui asesmen yang dilakukan di awal maupun di akhir pembelajaran yang kita lakukan. Nah, ada kata kodrat di sini juga.
Kodrat yang dimaksud itu, kita memahami bahwa murid kita itu lahir dengan kebutuhan dan fasilitas yang berbeda, lingkungannya berbeda, fisiknya mungkin berbeda, pasti itu berbeda. Makanya untuk mengembangkan atau menuntun si murid ini, kita harus melakukan treatment yang berbeda pula. Dilihat dari asesmen yang akan kita lakukan. Nah, modul budaya positif. Di modul budaya positif, kita akan memikirkan kembali kebutuhan dasar murid, dan ketika mereka berperilaku tidak pantas, kita akan mencari strategi yang mana bisa kita lakukan untuk mengurangi kebiasaan-kebiasaan yang kurang baiknya. Di budaya positif ini ada 6 materi yang akan dibahas. Yang pertama, disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan atau restitusi. Ketiga, keyakinan kelas yang sudah saya lakukan dan Pak Aswar 2 minggu yang lalu. Keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima, 5 posisi kontrol. Keenam, segitiga restitusi. 3 materi awal tadi saya yang akan menjadi narasumbernya. 3 terakhir akan dipaparkan oleh Pak Aswar. Lanjut Pak Aswar. Oke, kita masuk di materi pertama tentang disiplin positif. Sebelum masuk ke materi utama disiplin positif, mari kita lihat dulu teori kontrol oleh Dr. William Glasser. Nah, William Glasser ini banyak sekali diadaptasi pendapat beliau ini banyak sekali diadaptasi ke modul-modul yang ada dalam guru penggerak. Teori kontrol. Ada 4 teori kontrol yang sering dianggap benar oleh seorang guru biasanya. Ini disebut dengan pemikiran guru masa kolonial, masa tempo dulu. Nah ini dia. Kadang guru tempo dulu itu berpikir bahwa guru itu berhak mengontrol murid, berhak membatasi, berhak memintanya melakukan ini dan itu. Nah, untuk di kurikulum Merdeka sudah tidak diperbolehkan seperti itu. Kita punya strategi yang lebih baik lagi bagaimana bisa menumbuhkan disiplin positif pada diri siswa itu sendiri. Yang kedua, ilusi bahwa kritik dapat membuat orang merasa bersalah dan dapat menguatkan karakternya. Nah, ketika mengkritik murid kita, apa yang kita harapkan dari kritik yang kita berikan? Mungkin seringkali Bapak Ibu berpikir bahwa ketika saya mengkritiknya akan tumbuh perasaan bersalahnya, kemudian hal itu akan menjadi pemikirannya agar dia bisa merubah sikapnya yang kurang baik. Nah, itu salah besar Bapak Ibu. Seyogyanya yang harus ditumbuhkan dalam diri murid adalah motivasi intrinsiknya sendiri. Nah, yang mana motivasi intrinsik bisa sebentar kita jelaskan lagi. Yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Kita sering memberi penguatan positif, ceramah misalkan. Kita sering memberi ceramah ke murid-murid. Dan apakah itu berhasil? Para yang biasa ceramah ke murid-murid berhasil tidak? Berhasil? Sebagian. Berapa persen? 30%. Sudah dianalisis kenapa 70%-nya belum? Sudah? Kenapa? Kenapa 70%-nya itu belum? Nah, kenapa di sini dikatakan ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat? Itu dia salahnya. Karena tidak semua siswa bisa menerima ini. Semua siswa itu berbeda. Ada yang butuh ini dan ada yang butuh ini. Makanya tidak bisa ditreatment dengan cara yang sama. Mereka harus ditreatment dengan cara yang berbeda sesuai dengan kebutuhan mereka. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, itu juga kita kadang sebagai guru sering memaksa siswa kita. Kecil memang.
besoknya masih datang dengan penampilan yang sama. Tidak bisa seperti itu. Satu kunci untuk ilusi-ilusi ini, teori kontrol ini, kita tidak bisa mengontrol siswa. Tidak bisa. Yang harus dilakukan adalah bagaimana caranya menumbuhkan disiplin positif, menumbuhkan yang namanya motivasi intrinsik, motivasi dari dalam, bukan motivasi dari luar. Nah, dengan paksaan itu motivasi dari dalam atau luar? Dari luar. Nah, tidak berlaku untuk siswa. Lanjut. Nah, disiplin. Disiplin di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja. Sebab jika kita tidak bisa melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itu harus ada di dalam suasana yang merdeka. Nah, mendisiplinkan boleh, tapi utamakan dulu yang namanya self-disiplin. Bagaimana agar murid bisa membangun disiplin diri mereka sendiri, tidak berdasarkan ancaman atau paksaan atau motivasi intrinsik lainnya. Misalkan dia terlambat, bagaimana biasanya caranya mengatasi murid yang terlambat? Mungkin Bapak Ibu guru ada pengalaman? Orang ada lagi? Bagaimana biasanya? Gurunya dulu yang harus datang. Selain itu, kalau muridnya masih seperti itu, apa yang dilakukan? Pasukan ini? Apa? Yang terakhir datang kasih tepuk tangan. Masih ada yang lain? Pasar. Biasanya bagaimana? Ya, kemudian ya, lanjut. Sampai saya langsung memarahinya. Ya. Bagaimana? Setelah itu saya akan mengatur jalan setelah berarti anak ini yakin kelas A, apa yang dilanggar? Apakah kelas ini boleh diperbaiki atau seperti apa? Nah, kalau sudah dengar perbedaannya semua, beda jawaban di sana dan beda jawaban di sini. Yang lebih runtuh penyelesaiannya yang mana? Yang mana yang lebih jelas penyelesaiannya kira-kira? Tepuk tangan atau menanyakan? Menurut Bapak Ibu di sini yang baiknya mana? Menanyakan. Nah, ini yang namanya disiplin positif atau disiplin dalam diri sendirinya. Kita tanyakan dulu. Dan biasanya kan di dalam kelas di kurikulum merdeka, kita sebelum memulai pelajaran atau memulai tahun ajaran baru, kita membuat yang namanya keyakinan kelas. Ada sebentar nanti dijelaskan, nanti tidak seru kalau langsung saya jelaskan. Nah, lanjut tadi mana? Disiplin diri sendiri, menumbuhkan disiplin dalam diri siswa sendiri. Nah, kenapa motivasi intrinsik itu tidak berlaku? Kita tidak bisa memberikan motivasi dari luar ke siswa. Karena ketika motivasi dari luar itu hilang, misalkan tadi Masuk lagi memberikan tepuk tangan. Kira-kira bagaimana perasaannya siswa yang ditepuk tangan itu, Pak? Tidak terlambat. Sudah berapa siswa? Sudah berapa siswa? 1-2 orang. Yang lainnya tepat waktu semua? Nah, sudah pernah ditanyakan kenapa terlambat? Kalau yang satu terlambat, pertama sebelumnya dia menghadapi dulu. Ya, Jadi tak terasa. Terlambat ke sekolah. Oh iya, bagus. Oke, lanjut ke disiplin diri sendiri. Penting untuk meminta anak untuk menumbuhkan disiplin dalam dirinya sendiri agar tidak ada yang namanya ketergantungan. Tidak harus dipaksa, tidak harus disuruh.
dan itu akan sangat memudahkan guru nantinya. Bagaimana caranya membangun yang namanya disiplin positif? Lanjut, Pak. Nah, sebelum ke strategi tadi, ada yang namanya nilai-nilai kebajikan universal. Nah, ini juga salah satu materi yang penting dipelajari pada saat kami lomba karya kemarin. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Seperti yang dikemukakan oleh Dr. William Glasser pada teori kontrol menyatakan bahwa setiap perbuatan memiliki satu tujuan. Jadi fokus di setiap perbuatan memiliki satu tujuan. Yang terlambat pasti ada sebabnya dan akibatnya bagaimana. Lanjut password. Kemudian ada lagi Diana Gosseng ini salah satu juga yang banyak diadaptasi pemikirannya ke modul-modul yang kami gunakan. Mengemukakan bahwa dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Nah, ini yang saya katakan tadi. Bagaimana caranya kita membangun motivasi intrinsik dalam diri murid? Kita tidak usah lagi memarahi, memaksa, mengancam. Tidak usah menggunakan itu. Satu saja yang digunakan, motivasi intrinsik. Bangun itu, dan ini akan memudahkan guru. Ini kenapa mungkin selama ini saya tidak pernah yang namanya memaksa murid. Saya dekati pelan-pelan. Saya tanya dulu kenapa dia begini dan apa yang akan dia lakukan untuk tidak begini lagi. Nah, itu namanya mendekati dari dalam dulu. Kita bangun dulu dirinya. Tidak usah langsung mengancam, memarahi, menceramah dengan sebagainya. Hal itu disebut dengan kebiasaan guru pada masa kolonial. Tidak berlaku lagi sekarang. Kami pasal. Nah, dimulai dari Ki Hajar Dewantara, pemikiran Ki Hajar Dewantara dan Diana Gosseng. Pendidikan mengartikan disiplin sebagai bentuk kontrol diri, yaitu belajar untuk kontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan mulia. Jadi kan tadi Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwa tujuan pendidikan adalah untuk menuntun agar mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Bagaimana mencapainya? Nah, dengan mengaplikasikan yang namanya kontrol diri, mengontrol diri sendiri untuk mencapai suatu tujuan mulia. Tujuan mulia di sini mengacu pada nilai-nilai atau prinsip mulia yang dianut seseorang. Kita namakan nilai-nilai tersebut sebagai nilai-nilai kebajikan yang universal yang tadi, nilai-nilai kebajikan universal. Kalau dalam kurikulum Merdeka yang disebut dengan nilai-nilai kebajikan yang universal adalah profil pelajar Pancasila yang 6 itu. Sudah hafal semua? Saya juga tadi lupa sebenarnya. Gotong royong. Apalagi? Apa itu? Bernalar kritis? Apa lagi? Yang pertama dulu pas kadang apa? Apa? Gotong royong, mandiri. Itu elemen atau sub elemen? Elemen. Apa lagi? Oke, lanjut. Nah, ini tadi yang saya jelaskan bagaimana strateginya untuk menemukan yang namanya disiplin positif atau motivasi intrinsik dalam diri murid. Ada 3 strategi di sini. Terserah Bapak Ibu yang mana mau digunakan, tapi yang terbaik ada di sini salah satunya. Sebentar Bapak Ibu akan memikirkan sendiri. Yang pertama ada hubungan, konsekuensi, dan restitusi. Nah, dari 3 strategi ini ada yang membawa siswa ke identitas gagal, dan ada juga salah satu strategi yang membawa murid kita ke identitas sukses. Yang mana? Ya, ada lagi teorinya. Teori motivasi, hukuman, dan penghargaan restitusi. Ini dari Diana Gosseng lagi. Menyatakan bahwa ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, motivasi perilaku. Untuk menghindari
ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi ketika siswa kita melakukan sesuatu, mungkin salah satu motivasinya ada di sini. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, otomatis yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini teori motivasi perilaku. Kalau dirinya sering menghukum, pasti kalau sering dihukum makin menghindar, betul tidak? Kok makin sering dihukum, palingan dia tidak masuk di kelas biasanya. Kenapa? Karena ada motivasinya. Dia menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Kemudian yang kedua, penghargaan. Siapa yang di sini, Bapak Ibu guru, sering memberikan penghargaan ke murid? Perlu diketahui Bapak Ibu guru bahwa penghargaan yang diberikan ke murid itu juga berupa hukuman. Penghargaan itu adalah hukuman. Iya. Ketika misalkan si A ranking 1, kemudian dikasih penghargaan tas, misalkan. Nah, yang dilakukan itu juga adalah sebuah hukuman. Kenapa? Karena motivasinya menjadi mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, ketika tidak ada tas lagi, bagaimana? Kita tidak memberi lagi penghargaan, bagaimana? Motivasi apanya? Yang tadi memberikan dia Imbalan. ya. Motivasi atau penghargaan itu beda, Pak Raden. Penghargaan di sininya yang merupakan sebuah hukuman. Karena sebaik-baiknya yang namanya penghargaan adalah membiarkan dirinya berkembang, membiarkan dirinya mendapat apa yang bisa dia dapatkan, bukan dengan imbalan. Jadi menemukan kalau memberi imbalan, Pak Raden, namanya bukan lagi motivasi intrinsik. Imbalan itu sudah merupakan motivasi dari luar. Dan yang ketiga, restitusi, untuk menjadi orang-orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, jadi bisa dipikirkan yang mana strategi yang harus kita ambil, apakah hukuman, penghargaan, atau restitusi. Kalau dia mengambil restitusi, berarti motivasi yang akan dibangun nantinya oleh siswa adalah menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Mereka tidak lagi membutuhkan motivasi intrinsik dari luar atau merasa bahwa dia harus menghindari sesuatu karena tidak nyaman atau menghindari hukuman. Lanjut Pak. Ini perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman adalah suatu yang menyakitkan, perlu terjadi dan sifatnya mendadak, sementara konsekuensi telah disepakati bersama dan pelanggar dibuat tidak nyaman untuk sementara. Nah, ini dia hukuman. Hukuman adalah sesuatu yang menyakitkan. Siswa terlambat, kita suruh berdiri di depan papan tulis. Nah, itu yang namanya menyakitkan. Akan membuat murid kita menjadi rendah diri. Hal-hal seperti itu akan membuat tidak nyaman siswa kita menjadi rendah diri dan tidak percaya diri. Kemudian konsekuensi. Nah, konsekuensi ini terjadi jika ada kesepakatan yang telah dibangun sebelumnya antara siswa dan guru. Misal, kita telah membuat kontrak individu bahwa tidak boleh terlambat. Kalau terlambat, kita kasih seperti ini. Jadi ketika ada yang datang terlambat, kita tunjukkan yang namanya kontrak individu beserta konsekuensinya. Dan konsekuensi itu membuat siswa akan tidak nyaman untuk sementara. Jadi bayangkan jika hal ini terus berulang, kira-kira apa efeknya? Kemudian konsekuensi memberikan pilihan-pilihan jalan keluar kepada pelanggar. Pemberian konsekuensi hendaknya relevan dengan tindakan pelanggaran yang dibuat. Konsekuensi memberikan jalan keluar. Nah, konsekuensi ketika membuat kesepakatan kelas,
kita memberikan pilihan kepada murid. Kira-kira kalau kamu melakukan ini, apa hukuman apa yang akan saya berikan? Biasanya siswa akan menyebutkan apa biasanya? Berdiri atau menulis yang banyak itu satu halaman penuh, biasanya seperti itu. Kemudian restitusi memberikan pilihan-pilihan alternatif yang bisa dipilih pelanggar agar dapat menyelesaikan masalah. Nah, di sini bedanya. Restitusi itu memberikan pilihan-pilihan. Jadi guru akan memfasilitasi ketika ada siswa yang melanggar ya. Ketika siswa melanggar, maka sebagai guru kita akan memberikan pilihan-pilihan kepada siswa yang melanggar ini. Kira-kira jalan keluar yang terbaik menurut kamu apa? Jadi gurunya tenang, siswanya juga tenang. Siswanya tidak merasa tertekan, terancam atau dipaksa. Berikan semuanya ke siswa. Tanya dia, apa yang sebaiknya kamu lakukan? Kenapa kamu seperti ini? Kira-kira supaya kamu tidak seperti ini lagi, apa yang sebaiknya kamu lakukan? Jadi jangan lelah untuk bertanya-tanya kepada siswa. Tidak usah langsung mau siswanya berubah total, tidak seperti itu. Mari kita lakukan pelan-pelan. Restitusi memberikan suatu kesempatan bagi pelanggar untuk menghindari suatu hukuman karena guru perlu berbaik hati kepada pelanggar. Jadi restitusi itu sama sekali tidak ada hukuman. Tidak ada hukuman. Guru hanya memfasilitasi siswa untuk bertanggung jawab terhadap apa yang siswa itu sendiri lakukan. Kalau siswa yang memecahkan jendela, minta dia bertanggung jawab. Tanya dia, apa yang seharusnya dilakukan? Tidak usah guru yang memberikan hukuman ganti, tidak seperti itu. Tanya dia apa yang bisa dia lakukan untuk memperbaiki kesalahannya. Nah, hasil yang baik dari restitusi adalah siswa kita atau murid kita akan menjadi lebih kuat karakternya. Karena kenapa? Dia sendiri yang bertanggung jawab. Kita memintanya bertanggung jawab, bukan kita yang mengatur mau diapakan ini masalah. Bukan. Siswa sendiri yang mana menurut dia mampu lakukan, yang mana menurut dia terbaik untuk mengatasi masalah ini. Jadi di sini dia akan berpikir, oh yang bisa saya lakukan adalah ini. Agar tidak terjadi lagi, saya akan seperti ini. Nah, di situ dia menjadi kuat karakternya. Lanjut Pak. Nah, di sini ada 12 pernyataan. Coba dilihat. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ini hukuman atau konsekuensi? Hukuman atau konsekuensi? Hukuman? Hukuman. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Nah, ini bedanya Pak Adi. Yang tadi itu bukan hukuman. Yang tadi ini adalah konsekuensi. Jadi seperti sudah ada sebelumnya kesepakatan, saya tidak akan terlambat lagi. Seperti yang saya katakan tadi, biasanya kalau terlambat kita akan melakukan apa? Paling kita minta mencatat. Karena tidak mungkin ketika membuat kesepakatan kita langsung memberi hukuman yang berat-berat. Misalkan kita membuat kesepakatan, kalau kamu datang terlambat lagi, kamu harus keluar. Tidak mungkin. Masa kita mau minta siswa keluar? Jadi ketika membuat kesepakatan, otomatis konsekuensinya pasti hal-hal yang kecil, tidak pernah hal-hal yang besar. Apakah dari Bapak Ibu di sini ada yang pernah melihat konsekuensi yang langsung besar dampaknya? Pak Sugadi pernah? Tidak kan? Nah, makanya yang pertama di sini adalah apa namanya? Konsekuensi. Saya pindah. Lanjut. Yang kedua, belum. Ketiga, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Sudah jelas. Apa di sini? Konsekuensi. 4 murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Konsekuensi atau hukuman?
hukuman. Yang kelima, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, konsekuensi. Nah, berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman, hukuman. 7. Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Yakin? Konsekuensi. Kenapa dikatakan konsekuensi? Karena di sini sudah dikatakan sesuai dengan peraturan sekolah, berarti sudah ada kesepakatan sebelumnya. Yang 8. Berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Jelas ini adalah hukuman. 9. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Ini masuk di konsekuensi ya. 10. Kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang dan tertinggal pelajaran selama 10 menit. Konsekuensi atau hukuman? Konsekuensi. 11. Duduk di bangku di pinggir lapangan pada jam istirahat, tidak diizinkan bermain oleh guru piket karena mencederai teman saat bermain di lapangan. Apa? Hukuman. Dia dihukum karena mencederai temannya. 12. Terlambat hadir di pembelajaran dari 15 menit dan diminta untuk tinggal 15 menit sesudah kelas usai untuk membahas ketertinggalan pelajaran. Nah, jelas di sini adalah konsekuensi. Lanjut pasal. Nah, restitusi. Nah, ini yang saya katakan tadi dari 3 strategi yang kami pelajari di guru penggerak, dan menurut kami yang strategi yang paling baik adalah restitusi ini. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, ini tadi kenapa akan lebih kuat? Karena murid akan diminta untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya sendiri, akan diminta mencari jalan keluarnya sendiri. Apa yang bisa dia lakukan? Apa yang membuat dia nyaman untuk menyelesaikan ini? Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, restitusi juga membantu murid berpikir tentang orang seperti apa mereka. Jadi mereka mengetahui karakter diri mereka sendiri dan mereka akan mulai belajar bagaimana caranya memperlakukan orang lain. Jadi di sini yang terbangun adalah motivasi dari dalamnya, tidak ada motivasi dari luar. Lanjut pasal. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun belajar dari menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Jadi strategi restitusi ini bukan untuk menebus kesalahan, tapi belajar dari kesalahan supaya jika ada kesalahan selanjutnya, dia akan lebih bisa lagi untuk mengatasinya. Restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Nah, restitusi ini bukanlah yang namanya paksaan. Tidak ada yang namanya memaksa di restitusi. Guru tidak memberikan jalan ini, tidak memaksakan kamu harus begini dan begitu, tidak. Yang terjadi di restitusi adalah siswa sendiri yang akan memilih, oh ini yang baik untuk saya lakukan, ini yang bisa saya lakukan. Restitusi memperbaiki hubungan. Jadi, kenapa restitusi memperbaiki hubungan? Misalkan kita mengambil yang namanya hukuman. Efek dari hukuman Bapak Ibu Guru adalah pertama, murid akan dendam ke kita. Akan ada rasa tidak baiknya ke kita. Nah, kalau restitusi justru memperbaiki hubungan. Karena kita bicara dari hati ke hati. Nah, saya dengar kamu melakukan seperti ini. Apa benar? Jika ia menjawab iya, tanyakan, oh kenapa? Kenapa kamu melakukan ini? Jika dijawab lagi, apakah menurutmu itu benar? Apakah menurutmu itu baik? Jika tidak, ia lanjutkan lagi pertanyaannya, kira-kira apa yang bisa dilakukan supaya tidak terjadi lagi? Selanjutnya kamu akan bagaimana? Jadi tanyakan seperti itu. Jadi tidak ada yang dipaksa, tidak ada yang memaksa, tidak ada yang memberi hukuman, tidak ada yang dihukum. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Nah, ini yang sering saya sebut tadi, bahwa restitusi itu
bukanlah merupakan motivasi dari luar, tidak ada, karena tidak ada paksaan, tidak ada ancaman. Jadi siswa sendiri yang akan belajar bagaimana menumbuhkan sisi positif dirinya. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Jadi kita kembali ke kebutuhan dasarnya. Kebutuhan dasar sebentar akan dijelaskan oleh Pak Aswar. Lanjut Pak Aswar. Ini dihukum oleh penghargaan yang tadi Pak Raden. Mengemukakan bahwa penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Menurut Holmes, secara ideal tindakan belajar sendiri itu adalah penghargaan sesungguhnya. Nah, ini yang saya sebutkan tadi, bahwa ketika Bapak Ibu guru atau adik-adik ini pernah memberi penghargaan ke orang lain, motivasinya berubah. Yang terjadi bukanlah lagi dia mengajar potensi dirinya, bukan, tapi yang dikejar adalah penghargaan itu. Sudah berubah tujuannya. Menurut Holmes, secara ideal tindakan belajar sendiri itu adalah penghargaan sesungguhnya. Jadi penghargaan sesungguhnya adalah ya ketika dia belajar, ketika dia terus mengembangkan potensi dirinya. Jadi tidak usah memberi yang namanya penghargaan agar si ini mendapat nilai ini atau agar si ini mau melakukan ini, tidak usah. Lakukan restitusi. Bagaimana dia melakukan atau mengembangkan potensi dirinya, ajari dia. Karena kita sebagai guru di sini adalah seorang fasilitator. Lanjut pasal. Dihukum oleh penghargaan. Pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Nah, pengaruh jangka pendeknya bagaimana? Pengaruh jangka panjangnya bagaimana? Pengaruh jangka pendeknya, ya kalau penghargaannya habis, potensinya bagaimana? Sudah menurun lagi. Kalau semangatnya segini karena penghargaan, ketika penghargaannya habis, pasti turun lagi. Maka dibayangkan jika hal ini terjadi terus menerus, berarti begini terus. Kemudian yang kedua, penghargaan tidak efektif. Nah, kenapa tidak efektifnya? Nah, yang itu tadi, motivasinya berubah, tujuannya berubah. Bukan lagi mengejar potensi diri, tapi yang dikejar adalah penghargaan itu tadi. Yang ketiga, penghargaan merusak hubungan. Kenapa merusak hubungan? Akan ada siswa yang tidak dapat penghargaan. Bagaimanakah dirinya merasa? Bagaimana perasaannya ketika melihat temannya yang mendapat penghargaan? Akan muncul yang namanya rasa iri. Pasti pernah semua melihat itu toh? Pasti pernah mengalami. Yang keempat, penghargaan mengurangi ketepatan. Itu tadi, tujuannya sudah berubah, sudah bukan potensi diri lagi yang dikejar. Yang kelima, penghargaan menurunkan kualitas. Kenapa menurunkan kualitas? Kalau kita bilang, kalau kamu rajin, saya akan memberikan ini. Rajin terus. Ketika tidak ada lagi yang namanya penghargaan, apakah masih rajin? Pasti tidak. Pasti beda. Kemudian penghargaan mematikan kreativitas. Mematikan kreativitas kenapa? Karena ketika dia melakukan sesuatu, dia hanya mengajar yang namanya penghargaan itu. Dia tidak mau mengembangkan lagi. Yang penting saya dapat ini dulu. Jadi mematikan yang namanya kreativitas. Dia tidak berusaha lagi mengembangkan dirinya. Yang dia kejar adalah bagaimana caranya supaya saya dapat batas ini agar mendapat penghargaan. Kemudian penghargaan itu menghukum. Nah, yang itu tadi saya katakan, penghargaan menghukum. Karena sebaik-baiknya penghargaan adalah belajar, mengembangkan potensi diri sendiri. Kemudian motivasi dari dalam diri intrinsik. Dengan adanya penghargaan berarti tidak ada yang namanya motivasi dari dalam. Penghargaan itu adalah motivasi dari luar, bukan dari dalam diri sendiri. Aswar lanjut. Nah, lanjut, ini yang 2 minggu yang lalu yang saya lakukan, keyakinan kelas. Aswar lanjut. Keyakinan kelas, seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Nah, karena ada biasa peraturan kelas, tidak boleh ini, tidak
bedanya peraturan dengan keyakinan. Kalau dulu mungkin disebut dengan kesepakatan kelas. Kita membuat kesepakatan dengan murid bahwa di kelas kita harus berbuat seperti ini. Namun sekarang sudah berubah menjadi yang namanya keyakinan kelas. Tujuan utamanya nilai-nilai kewajiban di balik peraturan keyakinan kelas. Apa tujuan utamanya dan menjadi tidak tertarik atau takut sehingga hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan-peraturan yang mengatur mereka tanpa memahami. Nah, ini lagi. Kita sering sekali membuat peraturan yang sama sekali tidak dipahami oleh murid. Kenapa peraturan ini dibuat? Kenapa sampai ada peraturan ini? Mereka tidak memahami. Mereka hanya mengikuti toh. Makanya banyak dilanggar karena mereka tidak memahami untuk apa ini. Kenapa kita berbuat seperti ini? Kenapa sampai ada peraturan seperti ini? Mungkin tidak penting karena mereka tidak memahami. Karena sifatnya adalah peraturan. Peraturan itu dibuat oleh satu pihak atau dua pihak. Kalau kesepakatan dari dua. Kalau biasanya peraturan satu pihak, tidak memikirkan murid itu bagaimana. Tidak. Peraturan pokoknya siswa hanya disuruh mematuhi saja tanpa menjelaskan ini tujuannya untuk seperti ini. Tidak ada. Rata-rata seperti itu. Lanjut pasar. Mengapa keyakinan kelas dan mengapa tidak peraturan kelas saja? Lanjut. Nah, keyakinan kelas lebih bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Nah, sedang peraturan ada yang namanya peraturan satu dulu, baru banyak sekali bagian-bagiannya ke bawah. Terlalu merepotkan, tidak rinci. Keyakinan kelas berupa pernyataan universal. Nah, ini bedanya peraturan dengan keyakinan. Satu contoh kalimat ya. Tidak boleh ribut. Peraturan atau keyakinan? Peraturan, tidak boleh ribut. Coba kalau keyakinan kelas paling bahasanya begini, menghormati orang lain. Menghormati orang lain. Ya caranya bagaimana? Ya jangan ribut, karena kita menghormati orang lain. Kita tidak sendiri di sini. Jadi berikan mereka pemahaman seperti ini. Tidak usah langsung memberi peraturan tidak boleh ini dan itu. Mereka juga tidak mengerti untuk apa. Beda kalau kita membuat keyakinan, kita jelaskan bahwa keyakinan itu seperti ini. Kita akan membuat seperti ini. Kalau keyakinan ya harus dari dalam diri sendiri. Kemudian keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Nah, bedanya lagi dengan peraturan. Kalau peraturan itu banyak sekali, bahkan sampai ada bukunya. Kalau keyakinan hanya berupa pernyataan-pernyataan positif, menghormati orang lain dan barang milik orang lain, bijak menggunakan HP. Kalau misalkan contoh keyakinan kelas yang sudah kami buat, kalimatnya seperti ini, bijak menggunakan HP. Kalau biasanya di peraturan bagaimana? Peraturannya ketika membahas yang namanya penggunaan HP di kelas, kira-kira bagaimana peraturannya? Apa? Dilarang menggunakan kata-kata negatif semua, tidak ada kata-kata positifnya. Jadi itu bedanya di keyakinan kelas dengan peraturan kelas. Bijak menggunakan HP, yang lebih baik bahasanya yang mana? Bijak. Jadi berikan mereka pemahaman bagaimana bijak itu, yang mana termasuk dalam bijak menggunakan HP. Yang pertama yang mana? Silent. Menggunakan ketika dibutuhkan. Kalau sementara guru menjelaskannya jangan dulu. Nah, jelaskan hal-hal seperti itu, jangan malah menjelaskan ke murid. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Nah, ini juga jangan juga membuat keyakinan kelas yang tidak bisa diterapkan di sini. Sesuaikan dengan kondisi murid. Jangan sampai kita menyamakan kondisi murid kita sama dengan sekolah-sekolah yang di bawah pada umumnya ya. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Nah, mungkin beberapa teman di sini sudah membaca kegiatan atau keyakinan kelas yang sudah kami buat. Itu bukanlah dari saya, bukan saya yang menulis. Saya hanya memfasilitasi mereka. Yang memberikan pendapat-pendapat bahwa kita harus seperti ini adalah mereka sendiri. Satu orang kemarin itu
itu sampai 3 pendapat dia tuliskan. Jadi keyakinan kelas itu bukan dibuat satu orang, tapi dibuat oleh murid sendiri. Bukan kita yang mengontrol murid, tidak berlaku lagi. Biarkan murid, makanya merdeka. Makanya dikatakan merdeka murid. Bukan merdeka terserah mereka, bukan. Merdeka berarti bagaimana mereka bertanggung jawab ke diri mereka sendiri. Bagaimana mereka memenuhi kebutuhan apa yang mereka butuhkan, apa yang mereka ingin lakukan. Kita memfasilitasi, tidak memaksanya untuk seperti ini dan seperti itu. Kemudian yang terakhir, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Yang kedua, ketika membuat keyakinan kelas, kalau mungkin ada yang sudah tidak relevan dengan kondisi kelas, bisa diubah. Atau karena Bapak Ibu sudah melihat keyakinan kelas yang bagian ini sudah bagus sekali, bisa diganti dengan keyakinan kelas yang lain. Lanjut. Contoh keyakinan kelas. Setiap anggota kelas perlu belajar. Setiap anggota kelas perlu senang. Setiap anggota kelas perlu melakukan tugasnya. Jadi ini kalimatnya tidak seperti peraturan. Dia hanya berupa kalimat-kalimat positif. Setiap anggota kelas perlu saling menghargai. Setiap anggota kelas perlu merasa aman. Jadi ini, gunakan kata-kata yang seperti ini, kalimat-kalimat yang seperti ini. Dan satu lagi yang kata yang tidak boleh dilakukan dalam kalimat keyakinan kelas adalah menggunakan kata tidak. Tidak boleh atau dilarang. Tidak usah menggunakan kata-kata negatif. Kenapa harus menggunakan negatif dulu kalau ada yang positif? Kalau positif lebih baik, kenapa tidak? Lanjut, Pastor. Nah, kegiatan tampak seperti dan tidak tampak seperti. Nah, kita ambil salah satu contoh keyakinan kelas yang ingin kita bangun di kelas ini, yaitu hormat. Ya. Kemudian hormat itu bagaimana? Apa yang kita harapkan terjadi dari keyakinan kelas hormat itu yang mana? Apa saja? Nah, kita mengharapkan siswa itu datang tepat waktu. Apa hubungannya? Berarti dia menghormati teman-temannya dengan gurunya. Kemudian menyapa teman dan guru setiap hari. Ini masuk dalam hormat juga ya. Mengembalikan barang teman setelah dipinjam dan mengucapkan terima kasih. Jadi kalau biasanya di peraturan mungkin akan dirinci hormat dulu baru ada poin-poinnya ke bawah. Kalau di keyakinan kelas langsung satu, tapi jelaskan ke murid yang mana-mana saja ini yang masuk di kategori hormat. Kegiatan yang mana saja, perilaku yang mana saja. Kemudian kita tidak menginginkan hormat itu seperti ini, sering hadir terlambat, berarti dia sudah menyalahi yang namanya keyakinan kelas yang dibuat. Kalau dia terlambat dan acuh kepada teman dan guru, tidak mengembalikan barang yang telah dipinjam, berarti si murid tersebut melanggar yang namanya keyakinan kelas. Lanjut. 5 pengingat penting untuk kelas yang seru dan produktif. Nah, ini yang harus dibangun di kelas kita. Yang pertama, bersikap jujur, bertanggung jawab, saling menghargai, ramah, sopan dan peduli, dan menyimak dengan baik. Jadi Bapak Ibu ketika membuat keyakinan kelas, kalimat-kalimat ini bisa dikembangkan. Lanjut, Pastor. Nah, ini tahapan membuat keyakinan kelas. Jujur, kalau dalam kelas di sini saya baru membuat keyakinan kelas di kelas ini, dan hasilnya selama 2 minggu kemarin ini, karena ada salah satunya berpakaian rapi, sopan dan bersih, sudah tidak ada yang pakai sandal. Kemudian kalau masuk di kelas tidak ada yang begini bajunya, tidak ada. Kenapa? Karena kita sudah membuat keyakinan kelas. Setiap kita harus sering mengingatkan tentang keyakinan kelas yang sudah kita buat. Kemarin juga saya sudah sebenarnya menanyakan ke mereka bagaimana dengan rambutnya, digunting atau tidak. Mereka bilang digunting, tapi saya setelah digunting ininya tuh digunting, di atasnya tidak. Jadi saya agak aneh dengan itu. Jadi berikutnya saya ingatkan kembali tentang keyakinan kelas yang sudah dibuat. Tahapan pertama dari pembuatan keyakinan kelas yang itu
sosialisasi tentang budaya positif yang akan dilakukan sekolah. Jadi keyakinan kelas itu adalah salah satu strategi untuk membangun budaya positif di sekolah. Kemudian kedua, menjelaskan pengertian keyakinan kelas serta tahapan dalam membuatnya. Jadi dijelaskan ke siswa apa itu keyakinan kelas, bagaimana kita akan membuatnya, apa saja tahapannya. Kemudian ketiga, menyiapkan alat serta bahan yang dibutuhkan dalam membuat keyakinan kelas. Jadi kemarin itu kita membuat beberapa bahan yang yang saya siapkan itu ada sticky notes, spidol dan banyak-banyak lah. Karena murid itu lebih senang kalau bergerak sambil bermain. Tapi selip-selipkan sedikit itu pelajaran. Jangan lupa selalu memberi mereka pemahaman-pemahaman yang penting. Meskipun mereka sibuk, tapi tetap ingatkan bahwa keyakinan kelas itu seperti ini loh. Kemudian apa? Memfasilitasi murid dalam membuat keyakinan kelas. Jadi fasilitasi mereka. Apa yang sebenarnya mereka inginkan di kelas ini? Tanyakan ke mereka maunya bagaimana? Mereka maunya teman-temannya bersikap bagaimana? Karena menulis kalimat yang bernada negatif menjadi positif. Nah, ketika ada yang menuliskan seperti ini ya, curah pendapat ceritanya, ada siswa yang menuliskan tidak boleh ribut. Ubah kalimat itu menjadi kalimat positif. Bisa diubah kalimatnya tapi dengan makna yang sama ya. Yang penting tidak keluar dari apa yang ditulis. Misalkan yang itu menghormati orang lain. 7. Mengelompokkan catatan yang berupa peraturan dalam satu nilai kebijakan. Jadi akan banyak nantinya curah pendapat dari murid. Kemarin itu saya dapat sekitar 40-an pendapat. Tapi 40 itu masih ada yang sama-sama. Jadi kita satukan yang sama. Kita buat satu kalimat yang mewakili semua pendapat itu. Jadi tidak ada yang merasa bahwa tidak didengarkan pendapatnya. Ya, kita buatkan satu kalimat yang mewakili 10 pendapat. Kemudian 8. Meninjau ulang semua keyakinan kelas yang telah ditulis disertai dengan tanda tangan persetujuan dari semua warga sekolah. Oke, yang ke-8 ini ketika sudah jadi yang namanya keyakinan kelas, mungkin yang Bapak Ibu lihat di luar tidak ditandatangani. Karena itu untuk dipajang. Tapi kita bisa buat yang namanya keyakinan kelas yang dipegang oleh guru dan ditandatangani oleh semua siswa. 9. Menempelkan keyakinan kelas yang telah disetujui di tempat yang mudah terlihat, sudah ditempel di depan. Jadi seperti itulah tahapannya. Selanjutnya 5 kebutuhan dasar. Nah, untuk materi ini apakah kita lanjut pastor atau ada sesi lain dulu? Guru penggerak Kabupaten Majene itu terdiri dari guru SD, SMP, dan SMA. Jadi ada sekolahnya ada di wilayah Kabupaten Majene, maka akan disatukan seperti itu. Kalaupun nantinya ada guru PAUD, maka akan bergabung sesuai dengan di mana sekolahnya. Kalau dia Kabupaten Majene, maka akan bergabung di kabupaten itu semua gurunya. Dan materi ini bisa diadaptasi oleh semua guru karena memang disarankan. Kenapa kami melakukan hari ini? Kami diminta untuk berbagi bagaimana caranya supaya teman-teman bisa melakukan apa yang sudah tadi ingin kami jelaskan, sehingga yang mendapat sisi baiknya bukan hanya guru penggerak saja, tapi juga teman-teman yang lain, dan juga hasilnya akan lebih terlihat kalau semuanya melakukan. Jadi tidak hanya satu orang, maka karakter pada murid akan lebih terkuatkan lagi jika semuanya melakukan hal yang sama. Ada lagi pertanyaan Pak Raden? Silahkan. Ya, kasih banyak. Bagaimana strategi kita menghadapi siswa karena siswa ini berbagai macam karakter. Yap. Oke. Ada yang mau ribut, ada yang nanti dikasih baru. Oke. Langsung saya jawab. Kalau menurut saya, karena karakternya berbeda-beda, lakukan asesmen awal.
Lihat minat mereka di mana. Lihat kebutuhan apa yang ingin mereka penuhi. Misalkan satu siswa kita belajar, kemudian siswa tersebut ada satu siswa yang malah memilih main. Kenapa dia main? Karena mungkin saja dia sedang memenuhi kebutuhan dasar yang tadi 5, kesenangan. Tugasnya guru apa? Bagaimana mengarahkan kebiasaannya itu, usahanya sedang memenuhi kebutuhannya itu menuju apa yang sedang kita lakukan, belajar. Jadi lakukan, bermain sambil belajar, terpenuhi kebutuhan kesenangannya, terpenuhi juga kebutuhan tak yang mau supaya belajar ini anak, betul tidak? Oh, jadi lakukan asesmen awal, lihat apa kebutuhan mereka, lihat apa minat mereka. Makanya di kurikulum Merdeka ada yang namanya pembelajaran berdiferensiasi. Kalau ada yang lebih suka menonton video, kasih materi melalui video. Kalau ada yang lebih suka membaca komik, kasih materi melalui komik. Ada banyak cara. Jadi kalau di kurikulum Merdeka itu kita lebih memenuhi kebutuhannya siswa, bukan memenuhi keinginannya guru. Begitu Pak Raden. Pak Aswar bisa menambah. Saya ingin menambahkan tentang kebutuhan karakter siswa itu berbeda. Karena peserta didik itu adalah unik, koraknya berbeda-beda. Jadi kita sebagai seorang guru, bagaimana cara kita mengenali peserta didik kita, seperti yang dilakukan tadi Ibu, melakukan asesmen pembelajaran. Makanya guru itu adalah guru pembelajar. Kita harus belajar mencari cara, mencari metode agar peserta didik itu dapat belajar dengan baik. Dalam artian belajar itu ada yang ingin berkelompok, ada yang ingin bermain sambil berkelompok, ada yang suka membaca. Yang penting tujuannya tercapai. Diibaratkan saja ada yang lewat jalur timur, ada yang lewat jalur barat, ada yang lewat jalur utara, tapi menuju ke satu titik di puncak tersebut. Dan disitulah perbedaan yang intinya dapat tercapai. Mungkin seperti itu pemahaman yang saya dapatkan selama di guru penggerak. Atau masih ada tanggapan dari teman-teman yang lain? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih sebelumnya kepada moderator atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Ada beberapa poin yang masih menjadi pertanyaan dalam diri saya, yaitu mengenai restitusi atau